Balik gawe nonton Endgame, balik gawe nonton Endgame, pokoknya Endgame. Nama saya Ferian Lukmanul Hakim and I'm 20 years old. Yeah. Kegiatan saya sekarang rebahan, nonton drakor, nonton Thailand, apa aja lah pokoknya yang semua kegiatannya tuh dilakuin sambil rebahan. Oke, kegiatan utama saya itu bekerja di salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Karena kuliah sekarang lagi di rumah, jadi kalau paginya kerja rutin, full time. Kalau malamnya kuliah online. Kerjanya di sana cuman diam-diam doang, duduk-duduk doang, jalan-jalan, sepedaan dari depan sampai ke belakang perusahaan, sama nyuruh-nyuruh orang buat ngerjain kerjaan. Jujur ya, sebenarnya gue tuh gak suka. Gue tuh gak ada pikiran buat masuk perusahaan ini. Tapi karena ya namanya juga kan Allah tuh ngasih yang terbaik buat kita. Walaupun awalnya gue gak suka sama perusahaan ini, tapi ujung-ujungnya masuk juga gitu. Karena emang pada akhirnya gue juga mikir lagi, emang ini sih yang terbaik buat gue gitu. Buat perusahaan sekelas ini lumayan ringan sih masuknya, kayak cuman administrasi doang, terus psikotes 2 kali, interview, medical check up, udah itu aja. Pelatihan kayak apa gitu di Nah, pas setelah masuk diterima lolos, dinyatakan lolos, masuk taken kontrak, baru diklat. Tapi diklatnya cuman kayak training doang buat ngenalin kerjaan pokok. Terus kalau buat diklat kayak disiplin, terus bela negara, militer, botak-botak gak ada. Gak ada buat batch gua, gak ada. jadi senangnya nggak ada kotak-kotakan. Senang banget setelah 3 tahun kan botak, anjir akhirnya nggak ada botak-botakan lagi. Wah, jujur seneng banget sih, seneng asli bisa kepilih dari ribuan orang yang apply rekrutmen ke situ. Gua cuman 16 orang yang masuk di angkatan. Terus ada temen juga sih gak enaknya, temen sebangku gitu kan, teman main SMK anjir. Rekrutmen bareng, tes bareng, dia gak masuk. Duh, kasihan sih, asli gak enak. Tapi sekarang dia lebih sukses anjir. Gak ada anjir, plat. Masuk Cipas, terus gawe, pulang jam 4:30, udah gitu aja. Enggak deh, enggak. Jadi buat gua, karena gua masuknya tuh PPC, Production Planning Control, ini punya cerita-cerita tersendiri sih di tiap harinya gitu. Karena tiap harinya itu kan beda-beda, terus berhubungan sama orangnya beda-beda. Karena tahu sendiri kan orang ada moodnya, ada karakternya beda-beda. Jadi tiap hari punya cerita tersendiri. Misalkan gue pernah, karena gue PPC gitu kan, jadi di satu program itu gue berhubungan sama PMO, Program Management Officer. Waktu itu ada satu kerjaan, gue udah siapin, tapi gue tuh nggak nge-calling semua lini yang buat menunjang pekerjaan itu waktu itu tuh. Jadi karena emang udah gak fokus juga sih, waktu itu pengen balik, ada kepentingan, gue calling aja, nyiapin barang-barang, calling mekanik buat ngerjain. Tapi waktu itu ada satu bagian yang nggak kekontak sama gue, terus gue pulang gitu aja. Waktu itu ada acara nonton Avenger Endgame, coy. Gua dari pagi itu udah mindsetnya
siang balik gawe nonton Endgame, balik gawe nonton Endgame, pokoknya Endgame. Pokoknya di kerjaan tuh udah gak kondusif aja mindset tuh, udah pengen nonton Endgame. Terus ada kerjaan gitu kan, ya udah kerjain aja sebisanya gitu, karena di suatu pikiran yang lain pengen nonton. Satu fungsi itu nggak ke calling gitu, nggak kesiapin. Pas gua udah balik cabut tenggo ke bioskop, udah ngeprint tiket kan, pas mau masuk pintu ada telepon dari PMO. Ferian, kamu di mana? Ini udah balik pak. Kok kamu nggak nelpon ini sih? Ini gara-gara kamu kerjaan nggak jalan. Kamu gimana sih? Harusnya jadi pipis itu yang benar. Aduh, coba gue di situ langsung cetak anjir. Ini gara-gara gue kerjaan nggak jalan gitu kan. Asli gue selama 3 jam tuh duduk nggak menikmati film jadinya anjir. Jadi kepikiran aja gawean, di gawean kepikiran film, di film pikirin gawean. Ujungnya kayak gitu. Asli sih itu lucu sih aja itu, konyol banget. Tapi untungnya supervisor gue baik sih, jadi di backup sama dia orang-orang yang udah balik fungsi itu di calling lagi, untungnya mau, udah jalan aja sih. Sama kalau lucunya tuh gue pertama masuk kan, namanya anak baru, jam 7 udah datang kan, udah ke ruangan. Enggak jam 7, jam setengah 7 udah masuk Cipas, fingerprint. Pas masuk ruangan semuanya gelap, ruangan gelap, gak ada lampu, gak nyala, terus lift masih mati. Naik tangga gue kan ke ruangan masih pada mati. Pas jam setengah 8 baru pada nyala. Jadi sekarang habitnya setengah 8 baru berangkat. Masuknya sebenarnya jam 7.30 karena ada keringanan 15 menit. Jadi jam 7.30 sampai 7.45 itu gak hitung kekurangan jam kerja. Dari 7.45 sampai seterusnya baru kekurangan jam kerja. Nah orang-orang tuh yang datangnya setengah 8 dia tuh gak langsung kerja, actually gak langsung kerja, malah ngopi dulu, nongkrong dulu, rokokan dulu. Jadi yang penting kalaupun yang datangnya pagi, dia tuh ngaman buat fingerprint aja, biar nggak kepotong kekurangan jam kerja. Banyak banget sih yang didapat. Kalau pengalaman udah pasti kan, terus salary udah pasti karena kerja untuk dibayar. Karena aku PPC gitu kan, ini berhubungannya sama orang-orang langsung. Pengalaman yang dapetnya tuh emang bener-bener nambah gitu. Apalagi gua masuknya tuh kayak pendiam gitulah, malas buat interaksi sama orang. Di sini interpersonal skill gua di sini keasah banget. Serius, ini ilmu yang paling penting dari yang harus lu pada punya. Interpersonal skill tuh penting asli. Lu gak bakalan dapet di bangku sekolah manapun, kecuali lu langsung survive turun ke situ, baru lu bakal dapet di situ. Terus link juga kan, koneksi jadi nambah. Dari awalnya gua yang cuma segini tuh pikiran jadi segini, ketemu banyak orang yang S2-nya di ITB, di Australia, anjir. Terus ada yang di Harvard juga, gila gak? Itu sih, koneksi lu bakalan nambah kalau lu masuk perusahaan yang emang gede. Financial management, gua tuh kalau dapat duit masuk, alokasiin dulu dananya ke yang penting-penting, misalkan dana bulanan, terus buat kos, buat nabung minimal 30% lah dari pendapatan gitu. Terus buat kuliah. Nah sisanya baru buat makan sama sehari-hari yang lain yang unpredictable gitu. Nah di tiap harinya tuh gua bikin list gitu. Misalkan hari ini ngeluarin duit apa aja, buat apa aja. Nah selama sebulan itu ditulis
Terus di bulan berikutnya dianalisis nih mana aja yang emang nggak perlu gitu. Nah dari situ yang emang nggak perlu di bulan selanjutnya kalau bisa dikurangin, jangan diulangi lagi. Kalau bisa dikurangin, alokasiin ke dana tabungan gitu. Oke, nyari kerja buat anak-anak SMK, apalagi fresh graduate, intinya jangan muluk-muluk, apalagi kalian nyari gaji dulu. Itu sih intinya buat fresh graduate, cari kerjaan apapun itu yang kalau bisa sih sesuai passion Anda gitu kan, karena gue passionnya penerbangan, alhamdulillah dapatnya penerbangan, itu ya agak match gitulah. Tapi buat yang nggak match atau nggak sesuai passion, nggak apa-apa, jalanin aja, bawa enjoy, jangan pilih-pilih kerjaan, serius coy. Kalian tuh sendirilah, zaman sekarang cari kerja tuh susah, asli. Apply aja yang ada, semua rekrutmen. Nah kalau kalian punya skill atau kalian punya value lebih buat dijual, kalian baru boleh milih. Itu aja sih. Jadi karena kenapa awalnya gua gak suka di perusahaan ini, terus ujung-ujungnya kesini, dari semester terakhir SMK tuh kan udah ada nih rekrutmen ke sekolah kayak ke Jepang, terus perusahaan tambang gitu kan. Serius gua udah ikut semuanya. PT apa ya, PT kayak farmasi gitu tapi buat peternakan, terus perusahaan motor, terus perusahaan kain-kain gitu kan, yang datang ke perusahaan farmasi obat buat manusia juga. Terus komponen buat part-part pesawat juga, terus airliner, semuanya udah gua coba tapi ditolak coy. Karena apa? Salah satunya tinggi badan. Jadi sih gua sedih banget sih itu. Serius gua sedih sih, gagal gara-gara tinggi badan doang, kurang 5 cm, kurang 3 cm. BUMN yang lain nolak gitu kan. Salah satu nggak cuman tinggi badan sih, ada yang beberapa psikotes juga. Tapi ya karena ini yang terbaik, ya ini yang sekarang di jalan dan emang terbaik sih. Alhamdulillah.